Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Almas Fairuzaihin Halda. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung measures of central tendency dan juga measures of variability. Sebelum kita menghitung ini, pertama kita harus mengisi kolom ini dulu agar memudahkan kita untuk mencari measures of central tendency dan juga measures of variability-nya. Jadi langsung saja. Oke, baik teman-teman. Untuk mencari skor, kita harus mensortir dulu data mentah kita ya, data yang kita punya ya. Di sini kita sudah ada datanya. Kalian tinggal blok dan lalu pindahkan saja bebas kemana. Lalu kita pergi ke home dan sortir dari yang terkecil ke yang terbesar. Smallest to largest, yang ini ya teman-teman. Continue with the current selection, sort. Nah, sudah tersortir ya teman-teman. Lalu kita harus remove duplikatnya. Kenapa harus remove duplikat? Agar tidak double datanya teman-teman. Di sini lihat contohnya ada 125 dan 125 ya. Jadi dua ya datanya. Jadi kita harus remove dulu datanya dengan cara pakai shortcut ya. Soalnya di Excel saya tidak ada ini remove duplikat ya. Jadi pakai shortcut. Shortcutnya apa? Kalian ketik saja tekan ya Alt A plus M and then continue with the current selection, remove duplicate. Oke. Nah, sudah terhapus ya teman-teman. Lalu kita pindahkan data ini ke skor, ke kolom skor yang ini. Lalu setelah itu kita akan mencari frekuensi, dan untuk mencari frekuensi kita butuh data mentah yang telah tersortir dan tidak di remove duplikat. Caranya bagaimana? Kita seperti tadi, kita blok aja ya teman-teman data mentahnya. Caranya bagaimana? Seperti tadi, di blok aja. Setelah itu Ctrl C, Ctrl V, dan home, sort, smallest to largest, continue with the current selection, sort. Udah ya. Habis itu kita cari frekuensi. Untuk mencari frekuensi kita ketik aja sama dengan countif. Lalu setelah itu data yang setelah tersortir tadi kita blok ya teman-teman. Setelah itu koma. Lalu pilih ini skor tadi yang pertama. Lalu kurung tutup. Dan kita enter. Nah, sudah ada ya teman-teman. Lalu biar cepat kita drag aja pakai si plus kering sampai bawah. Nah, udah ya. Untuk ngecek, kalian bisa cek ya. Di sini katanya 125 itu ada dua katanya. Kita lihat, oh iya benar. Berarti sudah benar ya teman-teman, data ini, data frekuensinya. Tinggal kita rapikan dulu yang data yang sudah tersortirnya. Sebenarnya tidak perlu ya, cuman ya udahlah. Lalu, kita jumlahkan dulu hasil frekuensinya. Caranya, kalian ketik sama dengan, lalu sum. Klik 2, lalu blok data frekuensinya aja ya teman-teman. Lalu kita kurung tutup, and then kita enter. Nah, berarti ada 30 ya datanya. Setelah itu, sebelum lanjut ke X kali F, kita kasih nomor dulu teman-teman. Sekedar tips, kalau untuk menambahkan nomor, kalian tinggal blok aja, 2, set. Lalu kita drag biar cepat. Nah, sudah ya. Nah, sudah ya, kalau sudah kita ke X kali F, dan untuk mencari X kali F itu gampang aja teman-teman. Kita pakai sama dengan, kita pilih X-nya, lalu dikali. Untuk kali itu kita pakai bintang ya teman-teman di sini. Bintang yang ada di angka 8. Terus kita pakai frekuensi kali ya. Lalu enter. Udah jadi. Lalu kita drag juga ya ke bawah pakai si plus kurus ini. Lalu ini juga jumlahnya harus di drag juga. Nah,
Lalu kita ke X kurangi min. Nah, untuk mencari ini, kita harus mencari dulu minnya, teman-teman. Dan untuk mencari min itu, kita memerlukan sigma X kali F dibagi sigma F. Jadi, caranya begini. Sama dengan kita klik sigma X kali F, lalu kita bagi, lalu kita klik sigma F. Lalu kita enter. Nah, sudah ketemu ya, minnya 132,77. Lalu kita masukkan saja ke sini. Kita hitung X kurangi minnya. Lalu kalian bisa ketik aja sama dengan X-nya yang ini, X-nya yang ini. Lalu dikurangi min, dikurangi min yang ini. Lalu enter. Nah, sebenarnya kita bisa langsung drag, cuman agar terlihat rapi, kata dosen saya harus diberikan dolar. Kalian dolarnya itu cuman di ini ya, di huruf setelah dan sesudah O di sini ya. Lalu kita bisa enter. Lalu kita langsung drag aja ke bawah biar cepat. Jangan lupa jumlahnya juga. Ya, nice. Langsung kita akan mencari X kurangi min kuadrat. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dikalikan saja ya, data yang ini. Kita klik sama dengan, lalu klik X kurangi min kuadrat dikali. Kalau kali kita ganti pakai bintang, betul. Lalu klik lagi X kurangi minnya. Nah, lalu kita enter. Sudah ketemu, langsung kita drag aja. Kurang dragnya. Nah, kalau sudah, jangan lupa sigmanya. Lalu selanjutnya yang F dikali X min kuadrat. Sama dengan F-nya yang mana yang ini, dikali X min kuadrat yang mana yang ini. Jadi, caranya bagaimana? Caranya, kalikan saja, teman-teman tinggal dikalikan saja. Frekuensi dikali pakai bintang, dan juga X kurangi min kuadrat. Lalu kita enter, sudah jadi. Kita drag aja ke bawah biar cepat. Lalu setelah itu, jangan lupa jumlahnya. Nah, karena ini terlalu banyak ya teman-teman, si angka di belakang komanya, kita bisa akalin pakai ini, ke home, kita pergi ke general, lalu number. Nah, dan setelah data ini sudah penuh, kita langsung bisa mencari measures of central tendency dan juga measures of variability-nya. Pertama, kita akan mencari median. Median itu nilai tengah. Jadi, kita tinggal bagi saja teman-teman data. Jumlah datanya itu kan ada 30, dibagi 2, berarti 15. Lalu, kita cari aja data ke-15. Kalian lihat sum yang di bawah, yang ini nih. Kita cari data ke-15. Oke. Berarti di sini ya teman-teman 135 di antara 135. Berarti mediannya itu tulis aja kita 135. Agar gak pusing kita pakai warna. Oke. Setelah itu kita akan mencari mode. Mode itu data terbanyak ya. Oke, dan untuk mencari mode itu gampang teman-teman, kita cari aja di frekuensi terbanyak ya. Oh ini teman-teman 3 nih. Oh sama ya, berarti 135 dong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tulis saja teman-teman di sini 135. Dan untuk range itu data terbesar dikurangi data terkecil. Caranya sama dengan data terbesar ini 158 dikurangi data terkecil ini 59 sama dengan, nah udah ketemu ya. Dan untuk mencari kuadrat pertama, kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. Sama dengan 1/4 dikali sigma F yang ini ditambah
Lalu kita tutup kurung, enter. Dan untuk mencari Q2 itu juga pakai rumus teman-teman. Rumusnya itu sama dengan 1/2 dikali sigma F ditambah 1. Lalu kita klik enter. Lalu untuk mencari kuartil ketiga, kita pakai rumus 3/4 dikali kurung buka sigma F, lalu ditambah 1. Enter. Nah, ini tuh bukan nilai kuartil ya teman-teman, tapi ini tuh posisi si kuartilnya. Oh, maaf teman-teman, ternyata ini salah, harus di atas. Ini juga sama. Nah, berarti si posisi kuartil pertama itu ada di 7,75. Kita cari ya teman-teman, lihat sumnya 7,75. Oke, berarti ada di sini nih, 125. Berarti kita tulis aja di sini, 125 ditambah 125. Oh ya, jangan lupa pakai kurung ya. Lalu dibagi 2. Nah, ketemu nih kuartil pertamanya yaitu 125. Selanjutnya untuk kuartil kedua itu ada di posisi ke-15,5. Kita cari lagi, lihat sumnya teman-teman. 15,5. Oke, berarti ada di sini ya. 135. Kita tulis aja. Buka kurung 135 ditambah 135. Tutup bagi 2. Kita enter. Nah, 135. Jadi kuartil 2 dengan median itu pasti sama nilainya teman-teman. Lalu untuk kuartil ketiga itu ada di posisi 23. Kita cari ya. 23. Nah, yang ini berarti teman-teman udah ketemu nih 146. Ya udah deh, gak perlu dihitung. Nah, untuk mencari posisi si kuartil ketiga itu kan ada di 23,25 nih. Kita cari ya teman-teman 23,25. Oh ini ya 23, ini oh berarti di antara 146 dan 149. Kita cari ya 146 ditambah 149. Jangan lupa pakai kurungnya teman-teman. Lalu kita bagi berapa? Bagi 2. Udah ketemu nih kuartil ketiganya. Kalau untuk interkuartil ini, kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Caranya sama dengan blok kuartil ketiganya dikurangi kuartil ke-1. Enter. Dan untuk mencari varian itu, kita pakai ini. Sigma fx min kuadrat nih, yang ini. Dibagi dalam kurung sigma f dikurangi 1. Nah, udah ketemu. Kalau untuk standard deviation, kita pakai rumus ini. SQRT. And then kita klik variance. Kita tutup. And then enter. Ya, sudah jadi nih teman-teman. Nah, akhirnya kita udah berhasil mencari measures of central tendency dan juga measures of variability-nya. Sekarang kita akan ini ya, cari poligonnya. Bukan dicari, tapi mau lihat gambar poligonnya seperti apa, kita blok dulu skor dan frekuensinya. Lalu kita pergi ke insert, recommended charts.
And then kita ke scatter, yang ini. Oke. Nah, seperti ini ya berarti poligonnya untuk data ini. Nah, udah selesai nih teman-teman. Sekian dulu videonya. Terima kasih.